punya misi utama untuk menjawab solusi tidur nih gitu ya, untuk semua orang di dunia gitu. Kita bisa menyampaikan ke orang kalau tidur berkualitas tuh nggak perlu lahan yang besar nih, nggak perlu lahan yang luas gitu ya, tapi tetap nyaman dan tetap sehat gitu. Itu bisa dilakukan gitu. Kalau untuk Bobopod gitu ya, kita misi kita adalah ngasih orang kualitas istirahat yang bisa ada dimanapun ketika mereka butuh gitu ya. Halo Sobat Investor, pemirsa IDX Channel, kembali lagi bersama kami dalam Fincast Financial Podcast bersama saya Fajar Wayong. Dan kali ini tentunya kita akan ulas tema menarik lainnya. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu ya sejumlah informasi. Di antaranya pemirsa, kalau kita ngomong soal industri perhotelan nih yang memang masih terus berkembang gitu ya sampai dengan sekarang ini, bahkan banyak hal-hal yang coba terus diinovasikan ataupun diperbarui oleh para pelaku perhotelan. Nah, dari sisi bisnis perhotelan di Indonesia sendiri sebetulnya ada konsep yang juga sudah diterapkan, yakni konsep ESG atau Environmental, Social, and juga Governance begitu ya, karena memang ini ternyata bisa dilakukan oleh berbagai macam institusi, jadi nggak hanya perusahaan-perusahaan saja begitu yang kita tahu yang sudah menerapkan ESG, tapi ternyata industri ataupun pelaku industri perhotelan di Indonesia juga sudah melakukannya. Salah satunya siapa? Salah satunya Bobobox. Ternyata mungkin Anda suka dengar begitu ya, Bobobox ini salah satu pelaku industri perhotelan yang ternyata sudah menjadikan konsep ESG sebagai fondasi bisnis yang berkelanjutan. Nah, sebetulnya kita penasaran juga ya, gimana kemudian Bobobox menerapkan konsep ini. Langsung aja, nggak perlu berlama-lama lagi, kita sudah bersama dengan perwakilan dari Bobobox. Ini kita tahu ada Mas Satria Gundara selaku ESG Program Manager Bobobox. Mas Satria, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Boleh tepuk tangan. Bobobox, kalau dengar kata bobo tuh kayaknya pada tepuk tangan ya, bobo gitu. Oke, Bobobox tadi sudah saya singgung sedikit soal ESG gitu ya. Tapi sebelum jauh ke sana, Mas Satria, boleh dijelasin nggak sih Bobobox itu sebetulnya platform apa nih? Oke, sebenarnya aku mau clarify dikit dulu. Kita bukan platform, kita tuh perusahaan gaya hidup berbasis teknologi yang punya misi utama untuk menjawab solusi tidur nih gitu ya, untuk semua orang di dunia gitu. That's why produk-produk kita itu semua kaitannya untuk supporting that mission sebenarnya. Kayak kita punya Bobopod ya, Bobopod. Bobopod itu hotel kapsul ya, mungkin pernah ada yang nginep di hotel kapsul gitu. Itu kita udah ada di 14 lokasi yang letaknya di tengah kota gitu ya. Dan ada juga Bobo Cabin gitu yang kedua. Bobo Cabin ini mirip sebenarnya konsepnya kapsul juga, tapi dia letaknya di alam gitu. Alam ya. Di alam, betul. Jumlahnya sekarang udah ada 14 juga gitu, dan sebenarnya ada juga tapi ini kecil ya, jadi tetap main produknya tuh Bobopod dan Bobo Cabin. Ada juga Bobo Living. Bobo Living ini sebenarnya dia Bobopod tapi untuk yang long stay gitu, jadi seperti kosan tapi konsepnya kapsul begitu. Jadi ya gitu ya, dari namanya Bobobox kita bobo gitu, kita mau providing sleep lah untuk orang-orang. Oke, itu cukup banyak begitu ya range-nya sendiri. Tapi kalau ngomongin layanan hotel kapsul ataupun layanan sejenis lah begitu, apa yang kemudian membedakan Bobobox dengan yang lainnya nih, Mas Satria? Oke, mungkin kalau pernah nginep di hotel kapsul di manapun ya, di Jepang atau di Indonesia juga, mungkin yang Mas lihat atau teman-teman lihat tuh mereka tuh fragmented gitu ya. Jadi satu, kalaupun udah berhasil bikin satu, gak mau buka cabang di tempat lain nih, jarang gitu ada yang melakukan itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah nanti hotel kapsul tuh jadi tidak terstandarisasi dan jadi beda-beda tuh, tidak konsisten nih dari sisi kualitas, dan muncullah banyak wacana-wacana kayak hygiene-nya hotel kapsul kurang atau safety-nya kurang gitu ya. That's why kita mau develop jaringan produk kita biar kita tuh bisa ngasih tidur yang berkualitas secara konsisten nih buat tamu-tamu kita dimanapun mereka berada gitu. Jadi itu yang pertama, kita pengen jadi first chain kapsul hotel dan cabin gitu ya, yang bisa ngasih pengalaman tidur yang konsisten. Nah, sebenarnya ada lagi yang ini sebenarnya membedakan kita dan jadi unique selling point lah ya dari Bobobox. Yang pertama, kita tuh konsepnya ya karena kapsul kita space efficient gitu ya. Kita bisa menyampaikan ke orang kalau tidur berkualitas tuh nggak perlu lahan yang besar nih, nggak perlu lahan yang luas gitu ya, tapi tetap nyaman dan tetap sehat gitu. Itu bisa dilakukan gitu. Sehingga otomatis dampak lingkungannya juga bisa diminimalisir gitu ya. Nanti mungkin ini agak nyelip nih ke ESG sedikit gitu ya. Terus space efficient, kita juga modular dan prefabricated. Jadi modular itu sebenarnya konsep
bangunan semi permanen Mas. Jadi kita bisa buat dengan cepat dan ya bisa dibongkar lagi juga gitu ya, dan bisa tumbuh sesuai dengan kebutuhan juga gitu ya, bangunan semi permanen. Namanya bangunan modular. Nah, karena kita pakai konsep bangunan modular tadi gitu ya, kita tuh bisa menempatkan bobopot kapsul-kapsul kita tuh di bangunan tanpa merubah bentuk bangunannya gitu ya. Bahkan kita ada beberapa lokasi yang kita tuh menjaga heritage dari bangunannya gitu. Itu tuh ada di beberapa titik. Bahkan bobo cabin pun gitu ya, kita meskipun kita taruh di alam, kita nggak perlu banyak merubah alamnya. Kita cukup ya naruh si cabinnya yang udah difabrikasi di tempat lain gitu ya, kita pasang. Kita nggak perlu banyak konstruksi, nggak perlu banyak alat berat, dan nggak perlu nebang pohon atau merubah banyak merubah bentuk alam gitu ya, sehingga kita bisa ya nunjukin juga orang-orang kalau untuk punya istirahat yang berkualitas di alam maupun di kota itu bisa dengan lebih lebih kecil dan lebih dampaknya lebih sedikit gitu. Berarti Bobo Box ini mengoptimalkan space yang ada dengan spesifikasi tetap dan standar serta kualitas dari Bobo Box begitu ya. Jadi memang akhirnya nggak kaku ya ternyata. Hampir bisa dibilang apa space-nya seperti apa ya Bobo Box tetap bisa masuk tuh ternyata ya. Meskipun harus tetap melalui berbagai tahapan gitu ya. Nah, soal Bobo Box sendiri gitu. Tadi kan sudah saya singgung juga soal ESG nih Mas Satria. Sebetulnya ESG dan Bobo Box ini gimana nih? Bobo Box apakah kemudian concern juga, sudah menjalankan juga, dan sebetulnya seperti apa gambaran ESG ala Bobo Box sendiri? Oke, kalau di Bobo Box sebenarnya kita udah sadar ya untuk menerapkan ESG. Bahkan sebelum ESG itu populer sebagai sebuah konsep gitu ya. Kita lahir nih di tahun 2018 kita udah our product itu DNA-nya udah sustainability gitu ya. Jadi udah ESG sebelum ESG itu ada. Sebelum ESG itu populer maksudnya, sorry. Nah di awal tadi ya kita bikin kapsul hotel, kita tuh check-innya nggak pakai kartu plastik gitu ya. Kita langsung bisa nanti setelah booking kamar di aplikasi, kita nanti dapat QR code dan masuk kamar tuh lewat pakai QR code-nya gitu. Jadi dari produknya sendiri itu udah sustainable. Terus untuk nih di tahun 2021 gitu ya, setelah pandemi dan kita bikin Bobo Cabin pertama gitu ya yang di alam, kita lihat ini bisa jadi enabler nih buat yang pertama hospitality investment gitu ya. Kita bisa mendemokratisasi lah investasi di industri hospitality gitu ya. Yang tadinya yang invest di hotel kan harus orang kaya banget gitu ya. Barrier to entry-nya gede banget gitu ya. Nah sekarang kita bisa orang kaya aja lah gitu ya. Jadi land owner gitu ya, local landlord atau individual dengan high net worth gitu, itu tuh udah bisa buka dengan barrier to entry yang lebih kecil nih di Bobo Box. Jadi kita demokratisasi hospitality investment, dan F&B-nya kita coba pakai dari UMKM gitu. Kita kasih dampak sosial buat masyarakat sekitar. Kita empower mereka, kita train mereka gitu ya. Dan pekerjanya kita pakai dari lokal gitu. Jadi emang kita coba terapkan prinsip-prinsip ESG di dalam setiap bisnis activity kita gitu ya. Dan itu berlaku di Bobo Pot maupun di Bobo Cabin gitu Mas. Dan as we grow, kita coba terapin ke lebih banyak aspek tuh. Kita coba pakai standar global untuk keamanan khususnya untuk tamu-tamu perempuan ya. Jadi kan karena salah satu concern di hotel kapsul adalah safety dan security. Nah kita pakai standar global nih yang aman buat perempuan tuh kayak gimana gitu ya security-nya, dari sisi lighting, dari sisi flow gitu, itu semua kita coba pakai. Terus tadi yang gue bilang di aplikasi kita coba pakai standar global untuk disabilitas gitu. Jadi orang yang punya keterbatasan penglihatan atau elderly people tuh bisa pakai juga aplikasi kita dengan baik gitu. Jadi ya begitu, as we grow kita coba explore terus nih apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa lihat dari si ESG tadi. ESG itu kan list of item yang sebenarnya bagaimana bisa membuat bisnis lebih ethical gitu ya. Nah kita coba ambil satu-satu, kita terapin satu-satu, kita petikin tuh low hanging fruitnya gitu ya. Kita berangkat dari yang gampang diterapkan, nanti lama-lama kita bisa ke sana. Sekarang udah ada satu hotel kita juga yang bisa disebut zero waste. Zero waste gimana tuh Mas Satria? Jadi 100% sampahnya itu diolah dan gak ada yang dibuang ke landfill atau ke TPA gitu. Itu emang belum semua gitu ya, dan kita emang akan ke sana gitu suatu saat nanti. Dan
banyak sih sebenarnya item-item ESG-nya, mungkin kalau mau di breakdown satu nanti. Tapi ini yang besaran-besarannya Iya, aja lah betul. ya, yang Iya. kemudian bisa teman-teman lihat ataupun dapetin, oh ternyata Bobobox sudah melakukan hal-hal itu begitu ya. Betul. Nah tapi sepanjang penerapan ESG-nya sendiri Mas Satria, sebetulnya kendala apa sih sebetulnya dihadapi perusahaan ataupun sebuah institusi untuk menerapkan ESG? Bobobox sendiri ngadepin apa tuh kendala-kendala atau tantangan-tantangan nggak selama perjalanan ini soal Oke. ESG? Iya, menarik sih ini. Ini sebenarnya banyak yang bilang ESG itu mahal ya Mas. Ah, Banyak banget yang bilang ah. oh kalau harus sustainable tuh mahal Ya. gitu. Tapi sebenarnya menurut kami gitu ya, kita tuh yakin being sustainable dan being profitable itu tuh nggak selalu bertentangan gitu. Bisa kita sebenarnya bareng-bareng gitu jalan dan di saat yang sama kita baik buat lingkungan, di saat yang sama kita menghasilkan keuntungan tuh bisa gitu ya. Contoh tadi kita tadinya industri perhotelan yang konvensional gitu ya, itu tuh harus ngeprint kartu, harus bikin kartu untuk jadi kunci kamar nih. Nah kita bisa menghemat budget dengan nggak ngeprint kartu tersebut. Di sisi lain kita akan baik buat lingkungan juga karena mengurangi sampah plastik dan juga mengurangi minyak yang ditambang nih untuk petrokimia penghasilan plastik gitu ya. Jadi banyak dan hal-hal lain juga gitu ya, kita bisa ngelihat itu. Aku sebutnya itu low hanging fruit gitu ya. Kita bisa petik low hanging fruitnya nih yang kita bisa jalanin dan di saat yang sama kita bisa dapat untung dari situ. Nah tapi at some point, karena sebenarnya ya saat ini ESG itu belum terlalu mature ya, tapi aktor-aktor enabler ESG ini tuh masih banyak yang sebenarnya belum bisa punya mindset untuk kolaborasi dengan misi yang sama gitu. Dan masih ya orientasinya adalah keuntungan gitu ya. Nah, that's why sebenarnya akan ada satu titik di mana transformasi hijau ini tuh tetap butuh trade off gitu. Kita tetap harus ngeluarin uang lebih nih, atau kita perlu naikin harga untuk premiumize the product gitu ya. Akan ada titik di mana itu terjadi juga nanti gitu ya. Industri apapun termasuk kita juga gitu. Nanti mungkin habis ini setelah kita petikin nih low hanging fruitnya semua, kita nanti harus keluar uang nih sedikit buat investasi. Mungkin kalau kita pengen 100% renewable energy harus investasi solar panel gitu. Jadi nanti pasti akan menghadapi itu gitu ya. Sampai nanti di titik di mana akan baik lagi, kita bisa untung lagi kalau udah bisa carbon trading atau gimana gitu ya. Jadi emang ada fase-fasenya itu sih Mas, challenge-nya di situ. Jadi karena saat ini aktornya masih belum terlalu banyak dan tadi ya mungkin ya harus ada trade off-nya sedikit gitu ya. Dari sisi paling nggak minimal banget uang gitu ya harus dikeluarkan. Oke, tapi memang akhirnya apa yang kemudian bisa dilakukan meskipun kecil-kecil begitu ya, tapi ternyata sudah masuk dalam konsep ESG sendiri dan sudah kemudian memenuhi ataupun qualify. Ini sepertinya boleh dicontoh juga nih oleh teman-teman dari industri perhotelan lain begitu ya, bahwa hal kecil apapun kalau memang sudah guideline sudah cukup jelas, ini ternyata luar biasa sekali ya. Tapi kalau Bobobox sendiri akhirnya ada nggak sih Mas yang memberikan customer pilihan bahwa kalau mau pakai layanan Bobobox yang eco friendly gitu ataupun sesuai dengan ESG tadi, customer harus memberikan tambahan tapi demi hal-hal tadi gitu, atau justru ini layanannya semua customer dari Bobobox ini sudah dipastikan berkontribusi juga sebetulnya terhadap penerapan ESG perusahaan atau Bobobox? Ya, ada dua-duanya sih. Jadi, ada dua-duanya. Ya, ada yang kita emang terapkan ke semua karena emang kita pengen menjadikan itu sebagai part of bisnis proses kita gitu ya. Tapi ada juga yang kita emang pengen nih mendorong guest-guest kita untuk jadi responsible traveler gitu ya. Untuk jadi orang yang ketika traveling tuh lebih aware nih, lebih sadar gitu ya kalau mereka kemana-mana itu ngasilin emisi, harus dilakukan sesuatu untuk menanganinya dan lain-lain gitu. Makanya kita ada campaign tersebut juga gitu ya. Kita pengen contohnya nih, kita minta semua guest kita tuh untuk bawa tumbler dan kita nggak sediain air plastik gitu, air botol plastik di kamar gitu. Dan ketika kita mau menginap nih, mau stay di aplikasi itu ada pilihan untuk meng-offset. Meng-offset tuh kita membeli sejumlah karbon kredit nih yang sama jumlahnya itu dengan emisi yang dihasilkan ketika menginap gitu ya, untuk kita offset. Jadi kita bisa bilang kita nginap di kamar yang zero emission gitu. Jadi itu semua call-nya di mereka gitu. Mereka yang akan ngeklik sendiri, mereka yang mereka yang terdorong untuk melakukan itu gitu. Kita emang punya campaign itu juga. Jadi kita percaya di dua-duanya sih. Emang harus perusahaannya baik dan customer juga baik gitu. Oke, jadi emang kita juga tahu ya behavior zaman sekarang begitu, customer kayaknya nggak ragu juga kok kalau untuk kemudian menambah sedikit dalam kata lain, tapi ternyata sesuai dengan prinsip mereka, eco friendly, kemudian juga untuk
lingkungan gitu dan lain-lain. Jadi memang sebetulnya bisa seiring sejalan ya dengan apa yang kemudian dilakukan oleh perusahaan. Betul. Tapi outputnya sendiri apa nih Mas Satria, output dari penerapan ESG di Bobobox? Oke, output sendiri yang pertama tadi ya, ini sebenarnya salah satu yang paling bisa kita banggakan juga ya di carbon offset tadi gitu ya. Kalau di asuransi kan suka ada tuh ya, kalau di travel asuransi kita checklist gitu ya. Itu tuh rata-rata pencapaian orang yang berhasil yang ngechecklist itu tuh sekitar 2-3% aja Mas. Nah sedangkan kita di 5 bulan pertama kita udah 10% orang yang ngechecklist si carbon offset tadi gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu campaign kita yang kita rasa berhasil nih. Berarti angkanya lumayan tinggi, 10% dari gasnya ya? Di 5 bulan pertama sebenarnya. Dan kita tumbuh terus gitu sampai sekarang. Ya aku yakin sebenarnya konsumen kita tuh emang mau sebenarnya ke sana ketika opsi itu ada gitu. Ketika opsi itu ada dan ketika mereka aware dengan hal tersebut gitu. Terus juga untuk yang waste tadi gitu ya. Di satu cabang itu kita berhasil mengurangi sekitar 7 kuintal sampah per bulan gitu ya. Itu 1 kuintalnya bisa jadi pupuk kompos gitu ya. Terus 5 kuintalnya jadi sampah daur ulang dan sisanya itu kita jadiin bahan bakar gitu ya. Bahan bakar renewable tentunya gitu kan dari sampah. Dan mungkin dari sisi sosial juga ya kita udah berhasil nih nge-empower UMKM di sekitar Bobo Cabin, dan dari sisi kepekerjaan juga sekitar hampir setengahnya gitu ya, sekitar 39-40% itu kita staffnya tuh dari masyarakat lokal gitu. Jadi mungkin itu ya pencapaian kita, tapi sisanya tuh bisa dibaca di impact report ya. Kita bikin impact report gitu. Jadi lebih detail ya. Lebih detail betul. Kalau perusahaan TBK kan bikin sustainability report, kita bikin impact report untuk nge-list nih apa aja yang kita capai setelah melakukan ESG. Oke tuh teman-teman ya, kalau mungkin dalam waktu dekat rencananya mau ke Bobobox gitu atau Bobo Cabin atau Bobo Pot gitu ya, ternyata udah concern banget nih sama ESG, dan ini bisa dilihat juga tadi di impact reportnya banyak hal lah ya dari masing-masing prinsip tadi yang kemudian sudah dijalankan. Tapi soal ESG ini yang bisa kita kulik terakhir lah sebelum nanti saya mau nanya juga soal bisnis Bobobox ya. Boleh. Ada nggak sih dalam waktu dekat inovasi lain soal ESG ini, apa yang akan dilakukan atau campaign lain yang akan dilakukan? Oke, yang pertama untuk local talents tadi ya gitu ya. Biasanya kan kita mempekerjakan masyarakat lokal nih. Nah, tapi kita juga pernah sih nge-train masyarakat lokal yang unskilled, uneducated, benar-benar kita train dari nol sampai bisa jadi kerja di hospitality dan punya basic hospitality dan kerja di kita. Itu kita pernah melakukan itu, tapi skalanya masih kecil. Nah, mungkin terdekat dan kedepannya gitu ya, kita mau bikin Bobobox Academy. Jadi itu tuh kita benar-benar train masyarakat lokal gitu ya untuk bisa kerja di hospitality dan nanti kita tempatkan sebagai karyawan di Bobobox gitu. Itu mungkin akan dipilot di sekitar tahun ini atau tahun depan mungkin ya. Nanti ditunggu aja gitu. Terus juga dari sisi UMKM gitu ya. Kita tahu sekarang kita pakai UMKM nih untuk bantu kita di F&B gitu ya. Tapi kita tahu nih pasti akan ada isu dari sisi service excellence atau standarisasi gitu ya. Mereka nggak punya kemampuan. Nah kedepannya kita bukan cuma empower mereka dengan jadikan mereka F&B provider, tapi kita akan elevate itu dengan cara kita train mereka, kita kasih pelatihan dan kita buat mereka punya standar untuk hospitality gitu. Nanti kita akan bikin payungnya nih untuk bisa nge-train UMKM itu. Oke, keren-keren. Berarti nanti akhirnya juga siklusnya berujung juga sebetulnya kepada kemudian kualitas dari Bobobox-nya, begitu ya, dari layanan dan juga dari sisi tadi F&B-nya dan juga segala macamnya. Jadi social impact-nya juga kita harapkan tetap sustainable ya. Oke, keren banget ESG yang sudah dilakukan oleh Bobobox ya, Mas Satria dan tim lah tentunya. Tapi kalau ngomongin soal bisnis nih, bisnisnya Bobobox, bisnis perhotelan di Indonesia, staycation ini trennya masih akan terus berlanjut atau enggak sih? Atau justru Mas Satria dan tim ngelihat tren staycation di Indonesia sebetulnya gimana nih ke depannya nih? Oke, kita tuh sebenarnya dari 2018 kita tuh udah ngelihat Mas orang itu mulai shifting nih dari tadinya yang dibilang staycation gitu ya. Jadi orang tuh stay untuk bisa mengeksplor daerah sekeliling gitu. Jadi mereka itu lebih pengen eksplor daerah sekeliling dan menjadikan si akomodasi ini sebagai tempat untuk punya istirahat yang berkualitas aja gitu. Dan itu di 2018 kita punya hipotesis itu, dan di 2019 tervalidasi tuh. Kita beneran berhasil dan kita akhirnya buka cabang tuh di beberapa titik gitu. Nah, di 2021 Covid gitu ya. Covid kita lumayan dapat ini ya, lumayan mengubah perilaku masyarakat nih Covid ini gitu kan. Orang yang tadinya biasanya jalan-jalan ketemu orang gitu ya, jadi nggak boleh ketemu orang gitu ya, lebih peduli sama kesehatan keluarganya sendiri aja gitu, dan tetap pengen nyari jalan-jalan tapi yang nggak bisa bersentuhan sama orang gitu ya ke alam gitu kan. Nah di alam ini tuh tapi masalahnya di alam ini tuh nggak ada
penginapan yang proper biasanya gitu ya, nggak ada akomodasi yang proper. Nah that's why kita coba tangkep tuh si momentum itu gitu ya. Jadi kita coba adakan dulu di Raja Ampat nih bobo cabin gitu ya. Raja Ampat cuma 2 cabin doang tuh dulu pertamanya gitu ya. Dan validated juga ternyata gitu ya. Ternyata orang mau nih stay di hutan gitu ya, tengah hutan dengan cabin kita. Dan akhirnya di tahun yang sama kita buka 3 cabang lain di Puncak, Cikole gitu ya, dan di Toba gitu. Dan sampai sekarang pandeminya udah selesai tapi ternyata marketnya terbentuk gitu. Jadi emang kayaknya akan terus berlanjut dari sisi itunya gitu ya Mas. Oke, jadi ada tren yang terbaca juga, tervalidasi, dan akhirnya itu menjadi langkah juga untuk Bobo Box ya. Iya. Tapi kalau kemudian ngomongin soal experience di Bobo Box, apa sih sebetulnya yang customer dapatkan dari Bobo Box ini, dan juga diharapkan sih puas gitu customer ya kalau udah pakai layanannya Bobo Box. Oke, mungkin yang uniknya banget ya, kita kan tadi perusahaan gaya hidup berbasis teknologi. Jadi kita tuh coba instill teknologi gitu ya di setiap proses dan step ketika orang bersentuhan dengan kita. Jadi seamless tuh dari end to end, seamless dan end to end ya. Dari booking kamar gitu ya, pre-stay gitu, semua tuh kita benar-benar based on teknologi. Kita bisa pesan di aplikasi, terus nanti dapat email gitu ya, terus nanti masukin datanya juga berbasis teknologi yang encrypted dan lain-lain gitu ya. Sampai nanti check-innya sekarang kita udah ada self check-in, nanti pakai QR code juga gitu ya. Semua itu berbasis teknologi, dan di dalam kamarnya pun nanti ada pet gitu ya untuk bisa mempersonalisasi kamarnya gitu. Jadi benar-benar sangat high tech gitu dari sisi experience-nya gitu. Jadi sampai nanti postingnya nggak template ya, setiap yang datang itu kamarnya bisa beda-beda sesuai dengan pengaturan masing-masing ya. Iya betul. Kita bisa pilih tone warna kamarnya, kita bisa pilih suara yang mau kita dengar, pasti dulu ada suara air, sungai, suara hutan gitu. Itu kita bisa pilih begitu. Kebayang deh. Begitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua mungkin kita coba membuat setiap tamu yang menginap di kita tuh terkoneksi dengan sekelilingnya gitu. Ketika dia ada di kota gitu ya, kita buat dia bisa merasakan di situ tuh ada apa aja gitu. Dan ketika dia di alam, benar-benar mereka bisa merasakan activity yang disediakan oleh sekitar, oleh alam, oleh masyarakat gitu ya. Kayak di Pangalengan kita ada cabang, dan di situ tuh ada activity T-Walk gitu ya. Kita usahakan mereka tuh punya experience dari sekeliling juga gitu. Jadi mungkin itu sih Mas yang mungkin kita rasa cara kita ya yang bisa bikin orang tuh punya experience dan mau nginep lagi di Bobo Box. Oke, jadi punya memori ya, kenangannya indah nih kalau udah pakai layanannya Bobo Box. Ternyata bisa juga sambil mengeksplor sekitarnya. Nah, kalau ngomongin soal Bobo Box lagi begitu ya, dan juga hotel kapsul ataupun tadi berbagai hal yang sudah disediakan Bobo Box ini, mau ekspansi atau mau nyebar kemana lagi nih Mas Satria? Ada kota-kota lain yang ditujukah dalam waktu dekat? Oke, sekarang tuh kita udah ada 34 ya, 35 lah, 35. Mungkin 34 properti tapi 35 produk gitu ya. Dan kita percaya sebenarnya Indonesia ini masih banyak Mas. Hidden treasure-nya tuh masih banyak banget yang belum digarap dan belum dieksplor gitu ya. Dan kita mau nih jadi lokomotif untuk titik-titik yang mungkin tadinya orang nggak mau kunjungi, sebenarnya indah nih tapi orang nggak mau kunjungi karena disitu belum ada enablernya gitu ya. Dan kita akan gitu ya kesana satu-satu gitu untuk cabin-cabin kita gitu ya, lokasi-lokasi dengan alam yang indah tuh kita akan coba ekspansi ke sana gitu. Dan kalau untuk Bobopod gitu ya, kita misi kita adalah ngasih orang kualitas istirahat yang bisa ada dimanapun ketika mereka butuh gitu ya. Jadi ya kita pengen akan ada di semua kota besar gitu ya. Nanti orang lagi di mana gitu ya, butuh tidur berkualitas, ya dia akan ingat Bobo Box dan akan cari Bobopod gitu ya. Dia akan bisa tidur, dan ketika di dalam dia udah ngerasa itu rumah dan bisa tidur dengan berkualitas gitu Mas. Jadi mungkin plannya begitu kali ya. Oke, jadi ekspansi ya, harapannya masih ada, bahkan tentunya tidak menutup kemungkinan akan kemudian buka lagi di kota-kota lainnya ya. Tapi mungkin sedikit Bobo Box ini bisa kolaborasi ya tadi ya dengan landowner ataupun pemilik ini. Jadi sebetulnya bisa aja kita ikut ambil bagian ya, kayak teman-teman di luar sana yang mau investasi lah dalam kata lain. Nah itu ada skema yang tersendiri berarti ya? Ya, jadi kita tuh selalu try to democratize this industry investment sebenarnya Mas. Mungkin kalau dulu tadi ya aku bilang orang bisa itu orang kaya banget doang. Kalau sekarang orang kaya aja bisa. Nah bahkan sekarang kita tuh skema-skema untuk bangunnya itu nggak harus 100% modal dari orang yang mau invest gitu. Kita bisa paruh-paruhan nih sama kita gitu ya. Bahkan ada beberapa titik yang kita tuh sebenarnya dia cuma punya tanah terus
cari investor lain yang mau buka di situ dan nanti sisanya dari Bobox gitu, tambahin modal lagi nanti baru buka gitu ya. Ada skema-skema seperti itu. Bahkan bahkan sekarang kita udah coba buka ke retail juga. Jadi kita bikin satu properti yang dia khusus emang investment itu dibuka ke retail gitu. Jadi di Dieng ya, lokasinya di Dieng. Jadi itu bisa dibeli seperti ya fragmented gitu ya, produk investasi dan ada bagi hasilnya juga di situ dengan minimal 10 juta gitu. Kita kerjasama dengan B-Share. Oke, menarik nih teman-teman, boleh dicatat ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya-tanya lagi ke Bobox begitu ya. Dan tadi penerapan ESG, kemudian juga apa yang kemudian sudah dilakukan dan juga target-target terutama dari sisi ekspansi ini udah dijelasin oleh Mas Satria ya. Sebetulnya masih banyak nih yang bisa kita gali Mas Satria, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Ini terima kasih banyak Mas Satria sudah hadir di Fincast-nya IDX Channel. Semoga tetap berjaya terus ya Bobox ya, dan tetap bisa melayani masyarakat Indonesia dan tentunya bisa memberikan kepuasan dengan experience yang ditawarkan, dan tentunya dari sisi ESG bisa tetap berlanjut upaya-upayanya dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Terima kasih banyak Mas Satria. Dan pemirsa, sekian Fincast kali ini, kita akan jumpa di episode lainnya. Saya Fajar Wayong, sampai jumpa.